Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Wawan Montir dengan saya sendiri Wawan ya. Nah baik lor, ini lagi-lagi di unit All New Corolla. Nah ini seperti yang saya janjikan dalam video sebelumnya. Nah akan kita share sebuah konten ya dengan topik pemahaman dengan pemasangan timing belt dan titik topnya. Nah ini timing beltnya seperti ini. Ini akan kita ganti. Nah untuk water pump sudah terpasang, sudah rapi ya. Nah ini berikut akan kita share di mana titik topnya. Bagi yang punya All New Corolla, tentunya video ini ya saya harapkan benar-benar bermanfaat ya. Aduh, pleset lor, tak ngopi sih ya. Nah, baru pada datang yang lain. Video tentang pemasangan timing belt, titik topnya, terus berapa seal, ukuran sealnya ya, seal knock on as, seal keras, dan berikut juga VBL-nya nanti akan saya cantumkan. Biar apa? Biar dalam Anda misalkan ya bukan Anda ya, saya sendiri kalau yang nanti melakukan penggantian tentunya itu akan mempermudah karena berapa nomornya, fan beltnya, sealnya, seal knock on as, seal keras nanti akan saya bahas di sini. Tak titipkan saja di YouTube, tapi Anda boleh menontonnya dan boleh ya memanfaatkan video tersebut ya, barangkali mau membeli. Berapa sih seal knock on as tersebut ukurannya? Nah ini kan kita bahas. Oke, ini untuk timing belt belum saya pasang ya, dan ini ada sprocket bawah atau puli daripada keras atau crankshaft juga belum saya pasang ya. Ini masih miring-miring gini. Nah ini sudah sak protoli semua ini lor sebenarnya. Nah sebelum saya membahas pemasangan, kita akan mencoba ya apakah untuk jenis ini kalau putus timing belt mengalami mentok di bagian klep. Kita praktekkan. Aduh, pasat lor. Sudah berapa kali putaran enggak mentok ya. Jadi intinya mobil ini kalau putus timing beltnya, klepnya enggak mentok ya. Jadi tidak usah ragu-ragu apabila mengalami putus timing belt di jalan, ya cukup diganti timing belt yang baru dan mungkin tensionernya ya, tensioner sekalian itu lebih bagus. Nah bagaimana dengan klepnya? Klepnya aman ya, tidak mentok. Nah ini tak copot dulu untuk buat kerasnya biar lebih jelas. Nah di sini untuk pemasangan timing belt ya kita perlu mengetopkan dulu. Nah posisinya keras seperti ini. Jadi untuk sepi menghadap ke atas ya. Di atas ini ada sepinya. Nih itu adalah sepi dan sepi itu akan menghadap ke atas. Nah di samping sini, sisi sini, agak sini nih. Ini ada coakan. Coakan ini akan kita paskan di bagian pentilan ini ya. Ini kecil. Saya sebutnya pendil, kalau agak gede pentol ya. Ini kita paskan. Jadi kita paskan di posisi tersebut seperti ini. Nah ini ya. Nah padahal ini juga sering dialami oleh rekan-rekan, sering somplak ya. Bagaimana kalau tanda ini hilang? Nah bisa bikin patokan sendiri ya. Ini menghadap ke atas dan mungkin bisa mencopot busi bagian nomor 1. Ini adalah busi nomor 1, dicopot aja ya pakai lidi ya. Nanti kita akan tahu titik teratas bagian dari piston. Nah paling gitu aja untuk membantunya. Nah ini untuk puli bagian camshaftnya atau knock on as-nya seperti ini. Ini knock on as-nya. Dan kita pakai yang di A ya. Kalau kita pakai di K sebenarnya bisa, cuman itu
geser beberapa 0, mili lah ya, gesernya dikit. Cuman masih bisa hidup lur. Nah ini kita pasangkan seperti ini, kan ada 2 lubang nih. Nah ini yang saya maksud di A ini ya. Yang menjadi kunci adalah, atau titik ada kunci itu pengunci ya, artinya buat patokan lah ya, anggapnya patokan. Nah ini kita akan luruskan dengan lubang ini seperti ini ya. Nah ini kalau kita pasangkan di bagian pulinya seperti ini akan ngepas di bagian lubangnya. Ini akan ngepas di bagian lubangnya kalau kita tusuk seperti ini lubangnya. Nah kita lihat ya, ngepas ya, jadi ngepas harus pas posisi di situ. Ini top 1. Nah bila Anda memasang di bagian sini atau di bagian kenok sebelahnya, tidak seperti mobil yang lain tidak bisa hidup. Kalau mobil ini masih bisa hidup, cuma nanti ada geser sedikit ya, agak beda sedikit. Teman masih bisa nyala ya, apalagi ini masih pakai Delco dan masih bisa digeser-geser. Nah ini untuk patokan lagi, di sini juga ada ya, kelihatan enggak ya? Kelihatan lur. Nah di sini ada 2 titik di antara noken as ini harus ketemu ya, harus ketemu. Dan kalau di belakang pulinya juga ada kenoknya. Saya pasang dulu lah. Nah ini belakang pulinya sudah ada coakan juga, ini ada 2 sisi, yaitu sisi kanan dan kiri ya, seperti ini. Nah ini akan kita sejajarkan atau kita ratakan dengan permukaan silinder head ini ya. Itu aja. Ini top 1, ini top 1 ya, ini longgar. Ini per silinder dilengkapi dengan 4 klep ya, jadi ini 1 in, ini 2 klep, ini 2 in juga 2 klep, longgar semua. Ini ek di bagian nomor 1 longgar, dan bagian nomor 3 longgar. Ini top 1. Nah, bagi yang habis bongkar noken as ya, ini harus sprocketnya harus dipaskan. Kalau tidak dipaskan nanti saat pemasangan kelihatannya masuk kompas, tapi pada saat dipasang nanti kayak mesin solar loh, suaranya latak. Jadi jangan sampai membuat bunyi-bunyian palsu di pemasangan, nanti malah tambah repot. Kelihatannya ada kerusakan yang fatal, padahal cuman ini aja yang nggak pas nanti. Apabila sudah ada indikasi kebocoran, saya sarankan diganti sekalian bagian silnya. Nah silnya itu ada sil noken as dan sil keras ya, sil keras di bagian bawah sana. Itu kalau kita bocor kita biarkan saja. Biasanya ya tentunya timing belnya akan basah, tentunya membuat umur timing bel menjadi lebih pendek. Nah ini ukurannya adalah 35 kali 49 ya, kali 7. Nah 35 ini lingkaran dalamnya lur. Nah lingkar dalamnya, 49 itu lingkar luarnya, dan 7 ini ketebalannya ya. Jadi kalian mau pakai merek apapun itu bebas, terserah ya. Jadi yang penting ukurannya itu sama. Untuk sil kerasnya itu ini 32 kali 46 kali 6 ya. Jadi 32 seperti tadi lingkaran dalamnya, lingkaran diameter dalam ya. 46 itu lingkaran luar, dan 6 ketebalannya. Seperti ini saya contohkan. Nah ini ya, ini kan diameter luar nih ya, 46 ya, 46 kalau dihitung. Nih ini diameter dalamnya kita hitung skidmat ya, seperti inilah. Ini cara mudah mengukur sil, dan ini ketebalannya juga kita ukur ya. Kadang ada ruang sil yang memerlukan sil tipis. Untuk tensioner masih menggunakan per ya, biasa saja. Ini bautnya 10 roll, tapi dratnya ini besar, ini dratnya 14 di dalamnya sana ya. 14 apa 12 ya, lali aku. 14 ya, bener. Saya penasaran Nur. Oh iya 14. Jadi kepalanya doang yang kecil. Ini rawan selek ini. Kalau kuncinya tidak bagus saat membuka bahaya ya. Nah langsung saja kita cantumkan untuk catatan pribadi aja ini.
tapi bagi rekan-rekan yang membutuhkan silahkan. Untuk pengukuran VBL ya, di sini ada VBL alternator yang ukurannya adalah 5 PK 970. 5 PK itu yang dimaksud ini lur. Nih, ini ada 5 garis ya. 5 garis ini untuk alternator itu dinamo ampere lah ya. Nah, kemudian ada AC, bahan bel AC, VBL lah ya, bel AC. Ini ukurannya, sedikit dilihat 4 PK 860. Nah, kalau kompresornya masih standar biasanya sama ini. Nih, 4 PK 860. Nih, 4 PK ini garisnya ada 4. Kemudian ada bel power steering ya. Ini terhubung dengan water pump juga. Ini ada 3 PK 630. Oke. Sip, sudah lengkap ya. Ini buat data sendiri aja, tapi ya monggo kalau mau contek, mau beli VBL ya. Ini sudah ganti water pump. Seperti janji saya sebelumnya, akan saya bikin video pemasangan timing bell ya. Ini agak panjang lebar ini nampaknya ini videonya, tapi mudah-mudahan ya bisa dipahami ya untuk buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada yang salah boleh dibenarkan, boleh ditulis di komentar, karena itu akan menjadi ilmu yang sangat berarti sekali buat saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Banyak antriannya lur.